Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, kita berdoa dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu PKK sekalian, kita sudah masuk ke buku yang ketiga, adalah buku catatan keluarga. Nah, buku catatan keluarga ini juga merupakan turunan dari buku pertama dan buku kedua, yakni buku data warga dan buku data keluarga. Nah, isi dari buku catatan keluarga ini, lihat baik-baik, pada kolom 11 sampai dengan kolom 18 isinya adalah centang. Sekali lagi, isinya adalah di kolom 11 sampai 18 adalah isinya centang dan strip. Biarpun misalnya nanti ada dua kegiatan di salah satu kolom, tetap kita isi dengan centang satu, bukan centang dua atau centang lebih dari satu. Oke, kemudian kita lanjut. Seperti biasa, ya, saya ingatkan lagi, ketika mengisi di catatan keluarga ini, yang pertama kali di buku data warga, data keluarga adalah Pak Safarudin, kemudian yang kedua adalah Bapak Amin, maka di buku catatan keluarga ini yang pertama kali juga Pak Safarudin, baru kemudian diikuti oleh kepala rumah tangga yang berikutnya, yakni Bapak Amin. Nah, catatan keluarga yang pertama di sini kita tulis adalah Bapak Safarudin. Ya. Anggota kelompok dasawismanya adalah Kemuning 3. Tahunnya adalah 2025. Nama anggota keluarga pertama kali adalah Bapak Safarudin. Ini tercantum juga di buku data warga. Yang pertama ini laki-laki. Kemudian yang kedua tempat lahirnya. Kemarin di mana kita tuliskan sesuai dengan yang telah kita isikan pada waktu kita menulis di buku data warga. Sama pendidikan, tanggal, bulan, tahun lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, berkebutuhan khusus ada atau tidak. Jika tidak ada kita strip. Kemudian penghayatan dan pengamalan Pancasila di sini adalah contohnya misalnya pengajian. Ya, bisa kita masukkan di kolom penghayatan dan pengamalan Pancasila. Apalagi misalnya yang lainnya. Ya, apa saja yang ada di Pancasila bisa kita masukkan ke dalam ini. Ini ada yang kurang di pengamalan Pancasila. Saya kecilkan dulu angkanya. Saya di sini 11. Nggak cukup ya, saya besarkan lagi di sini. Nah, gotong royong di sini, ibu-ibu sekalian. Ini contohnya adalah, sebentar saya lihat ya. Jadi tadi penghayatan dan pengamalan Pancasila bisa pengajian, kerja bakti, ya. Bisa juga menghadiri orang yang sedang berduka, artinya sedang meninggal dan sebagainya, termasuk dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kemudian tadi itu yang kita sebut dengan gotong royong. Gotong royong itu bisa termasuk di dalamnya kerja bakti. Ya. Kerja bakti, kemudian contohnya pada waktu kita pemberantasan sarang nyamuk, pada waktu kita melakukan lingkungan bersih sehat, ya, termasuk juga kita melakukan dalam kegiatan kita sehari-hari atau perilaku kita sehari-hari, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, misalnya mencuci tangan, ya, mandi sehari 2 kali dan sebagainya, termasuk yang disebut dengan gotong royong. Itu kalau kita melakukan hal itu, kita centang di kolom nomor 12.
Nah, pendidikan dan keterampilan di sini adalah misalnya mengikuti kerajinan ya dan sebagainya, misalnya mengikuti kegiatan bagaimana cara menginput atau cara mengisi buku dawis gitu dan sebagainya, itu bisa ya dimasukkan di sini. Nah, pengembangan kehidupan berkoperasi sama ya, jelas sekali disebutkan di situ apa yang disebut dengan kehidupan berkoperasi adalah kita melakukan kegiatan dalam berkoperasi. Kemudian pangan. Nah, kolom pangan ini adalah di mana diisi dengan, sebentar ya, saya lihat dulu. Kalau kita lihat di paling depan buku catatan keluarga adalah ya, saya kembali sedikit ya ke kolom 12 tadi. Kolom 12 sudah jelas ya, di gotong royong itu bisa diisi dengan kerja bakti, jimpitan, arisan juga bisa, masuk rukun kematian, bakti sosial. Nah, itu masing-masing orang disebut. Kalau misalnya anaknya masih kecil kan mungkin tidak bisa ya mengikuti kegiatan kolom nomor 12 ini gotong royong, cukup diisi strip saja, tidak usah dicentang. Kemudian kolom 13 diisi dengan tadi yang saya sebutkan, misalnya mengejar paket A, B atau C, PAUD dan sebagainya bisa dimasukkan juga. Kemudian kolom 14 ini adalah termasuk di dalamnya adalah UP2K. Apa itu UP2K? Kita udah bahas sebelumnya ya. UP2K adalah usaha pengembangan pendapatan keluarga ya, UP2K. Kemudian ada lagi, ini diisi dengan makanan. Pangan itu adalah diisi dengan jenis makanan yang kita makan ya. Kemudian kolom 15 ini adalah bagaimana kita memanfaatkan halaman pekarangan yang dilakukan oleh masing-masing keluarga ya. Jadi diisi dengan jenis makanan pokok keluarga. Jadi kalau misalnya ada, kita centang. Misalnya kita melakukan pemanfaatan halaman pekarangan, misalnya kita menanam selain tanaman hias ya, tanaman yang bermanfaat, misalnya ada buah-buahan, kemudian ada sayuran, bisa kita centang. Kemudian kalau kolom yang sandang ini adalah jika kita mempunyai kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha sandang. Jadi kalau tidak ada, kita strip saja. Kemudian yang kolom 17 adalah jika anggota keluarga kita yang 17 ya, ada yang mengikuti posyandu balita, kemudian mengikuti poksila. Poksila ini termasuk posyandu lansia dan sebagainya, bisa ya dimasukkan di kolom kesehatan ini. Kemudian perencanaan sehat. Perencanaan sehat ini apa? Perencanaan sehat ini adalah yang mengikuti atau yang menjadi peserta BPJS kesehatan, atau juga mungkin mengikuti asuransi kesehatan di luar ya, menabung untuk masa depan bersama keluarga. Misalnya ada ya beberapa tertentu tabungan yang kita lakukan untuk menabung untuk pendidikan, kan ya, bukan termasuk pendidikan. Intinya adalah menabung untuk masa depan bersama keluarga. Ini perencanaan sehat di sini. Kemudian ini ada hal-hal yang belum tercantum kolom keterangan ini, bisa kita manfaatkan untuk hal-hal misalnya ya, misalnya ada hal yang belum tercantum di sini, bisa kita lampirkan di sini. Misalnya penghayatan Pancasila, kita mau kasih keterangan, boleh kita kasih keterangan. Tapi kalau
tidak pun tidak mengapa ya, cukup centang aja itu sudah mewakili bahwa kita melakukan kegiatan PKK yang ada di lingkungan kita. Kemudian ini kriteria saya agak naik sedikit ya, kriteria layak dan tidak layak. Nah, di sini kriteria layak dan tidak layak itu adalah rumah layak huni itu seperti apa? Saya belum jelaskan ya. Yang sebelumnya adalah bisa kita lihat yang pertama, ketahanan atau kelayakan bangunan. Jadi kita lihat rumah kita seperti apa, terbuat dari apa, kumuh atau tidak gitu ya. Kira-kira kita bisa menilai sendiri layak tidak bangunan dari rumah kita tersebut. Kemudian kecukupan luas tempat tinggal. Ya, cukup nggak kita dengan anggota keluarga kita, misalnya rumahnya kecil sekali itu tapi dihuni oleh 3 keluarga atau 4 keluarga yang masing-masing keluarga itu mungkin minimal berisikan atau beranggotakan 5 anggota keluarga. Itu kan sangat penuh sekali atau sangat padat sekali dalam rumah tersebut. Jadi itu termasuk dalam kriteria rumah layak huni. Kemudian akses sanitasi layak atau tidak. Ya, kita udah isi sebelumnya sanitasi kita seperti apa, pembuangan limbah seperti ada atau tidak di rumah kita. Kemudian akses air minum, ya, layak atau tidak yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua jamban keluarga. Kita misalnya kita coret ya yang tidak ini, jumlahnya berapa? Misalnya jumlahnya 1, kita ketik 1 di sini. 1. Kalau 2 kita ketik 2 di sini ya. Nah, sumber air kita udah jelaskan sebelumnya, bisa diikuti di sini. Misalnya kita adalah sumur timba. Sumur timba berarti PDAM kita strip, lainnya juga strip. Nah, lainnya ini adalah sumur artetis, ya bisa masuk dalam lainnya. Nah, tempat sampah ada atau tidak? Kalau ada berarti yang di bagian tidaknya bisa kita hilangkan. Ya, jadi kira-kira seperti itu kurang lebih yang kita lakukan pada waktu pengisian catatan keluarga. Saya lihat dulu ya, ada hal-hal lain nggak yang harus saya sampaikan. Oke, UP2K tadi itu ya, itu adalah kalau kita mengisi atau kita mencentang di kolom UP2K, itu yang permodalan atau tambahan modalnya dari UP2K. Tambahan modal ya, jadi tidak sama sekali tidak tambahan modal yang tidak ada dari UP2K. Jadi harus ada juga yang tambahan modalnya, dapatkan suntikan modal dari UP2K. Ya. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana misalnya sumber air kita ada PDAM, kita juga memakai sumur timba, kita juga memakai sumur artetis, tapi berarti kita pilih semua? Tidak, cukup satu saja yang kita pilih, yang paling dominan, yang paling sering kita pakai di keluarga kita. Ya. Oke. Saya rasa cuman itu saja. Sekali lagi, untuk kolom 11 sampai dengan kolom 18 cukup diisi dengan strip dan centang. Kalau ini kita tinggal menurun atau mencontoh dari buku data warga atau yang ada di buku data keluarga. Cukup sekian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Selamat mengerjakan. Nanti kita akan masuk ke buku yang keempat, buku rekap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.